Teman-teman, sekali lagi saya berterima kasih, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Pergi ke luar kota dengan maksud bisnis dan menjual produk dengan kualitas global, dalam arti mutunya global, bisa seluruh dunia pakai, dan buatan anak bangsa, yaitu dari Nicholas dan Dustin Hartono. Itu bagi saya bagian yang berkontribusi bagi bangsa dan kebanggaan bagi kita seorang profesional, khususnya kita sebagai orang sales. Kenapa gue bikin judulnya Batak Business Woman? Gue terus terang kaget pada sore hari ini mengunjungi satu daerah, bertemu dengan seorang wanita Batak. Dan wanita Batak ini kualitas bisnisnya luar biasa. Sebelum COVID, wanita ini sangat sukses. Dia adalah seorang pensiunan ASN atau pegawai negeri, lalu dia pindah ke satu kota di mana saya saja baru mengunjungi dia. Dia begitu sukses menjual yang namanya catering. Satu hari bisa 30 juta. Berarti 25 hari, satu bulan 750 juta. Berarti satu bulan dia punya modal kerja hampir kurang lebih 2-3 M. Karena COVID ambruk bisnisnya. Lalu bagaimana? Jadi sewaktu saya memberikan ini mengenai virus protektor yang kita jual sangat fenomenal dan sangat relevan, baik itu gereja, sekolah, kantor, klinik, baik itu pabrik, sangat relevan. Kita sudah banyak menjualnya. Dan saya kaget pada hari ini baru saja selesai. Sekarang ini perjalanan kembali lagi ke Jakarta. Apa yang saya mau katakan? Batak Business Woman Success Story Behind Herself. Jarang loh orang Batak yang mempunyai satu bisnis, dia mempunyai api yang luar biasa. Rahasianya apa? Saya kaget setelah wawancara, saya diskusi, apa yang dia begitu langsung respons. Saya mengatakan inilah kunci berhasilnya seorang business woman. Inilah kuncinya seorang yang berhasil, seorang profesional apapun bidang usaha dia, bidang pekerjaan dia. Anda mau tahu apa rahasianya? Ini yang pertama. Waktu dia melihat Facebook Live saya beberapa hari yang lalu mengenai mesin virus protektor, langsung dia japri sama saya. Horas Ito, bisa tidak saya mengetahui daripada virus protektor ini sangat jenius dari orang yang sudah mengatakan dua orang keturunan Chinese, tapi otaknya otak daripada Elon Musk. Yes, saya mengatakan begitu. Kenapa? Coba saya diberitahukan apa rahasianya. Lalu saya kasih video dari opini Rudy, ada dua di situ versi yang berbeda. Langsung dia mengatakan very fast, saya mau jadi reseller, saya mau order, dan saya mau melakukan kerjasama. Saya mau garap daerah ini. Saya langsung diskusi, saya langsung insting, yes, bisa nggak 2 hari lagi gua datang ke tempat lu? Syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Ini makanya gua baru pulang. Apa yang terjadi? Dari 2 jam 3 jam berbicara, langsung targetnya ada. Kenapa? Sewaktu dia melihat Facebook saya yang seperti ini minggu lalu, insting bisnisnya keluar. Jadi teman-teman, Batak Business Woman Success Story, dia adalah instingnya kuat. Dia tahu si tumbur tobing always top class, belum ada yang mampu geser dia. Menjual satu produk virus protektor, mau namanya MW lewat, yang mau namanya apa tuh Honeywell lewat, yang mau namanya JAF lewat, yang mau namanya Blu-ray lewat. Why? Because virus protector made in Indonesia replace the better one from the other country, even though from United States. Now they're looking for who is the other guys to produce that kind of virus protector in Indonesia. We told them by Nicholas and Dustin Hartono. Dia lulusan SMA di sini dan lulusan engineering dari Singapura. Dan ini membuktikan Elon Musk tertarik dengan beliau untuk kerjasama. Tetapi terlepas dari itu, gue ingin mengatakan itulah rahasia Batak Business Woman. Tajam sekali instingnya. Kemarin dengan salah satu direktur utama properti,
beli barang gua. Syukur alhamdulillah. Orangnya cerewet, akhirnya dia sanggup. Dia mengatakan, kenapa gua baru tahu? Kita hanya bilang mengatakan, bukan mengapa kita baru tahu. Sesuatu yang kualitas, yang the best, yang dibawakan, yang dikirim oleh Tumbur Tobing CS, always the best. Who will replace us? Saya mengatakan begitu. Akhirnya dia beli. Saya nggak mau sebut namanya, direktur utama properti yang besar di Indonesia. Dan yang tadi, Batak Business Woman. Akhirnya dia mengatakan, yes Ito, kita kerjasama. Saya tunjuk dia, langsung dia bikin target. Kenapa? Saya pancing dia. Kenapa Anda bisa begitu? Saya sudah melihat. Saya sudah deketin salah satu gereja. Saya dekatin beberapa pabrik yang ada di sini. Hitung, paling sedikit 100. Coba hitung lagi 1000. Yes, you are Batak Business Woman. First time I met such like you. Berarti kita butuh seorang business woman, ataupun kita seorang profesional, insting harus kuat. Kedua, saya tanya lagi, dia akhirnya mengaku yes, karena saya membuat mapping berapa orang customer candidate yang harus saya approach sebelum Ito hadir ke sini. Padahal baru 2 hari yang lalu dia sudah mendekati 10-20 institusi, termasuk bupati, termasuk gubernur, termasuk pemda. Langsung saya gemeter, gila nih orang. Bahkan dia nantang kami, Pak, bisa nggak siapkan 100 unit? Syukur alhamdulillah. Saya mengatakan puji Tuhan. Berarti ini tidak hanya insting. Yang kedua, seorang Batak business woman yang sukses ini yaitu buat mapping. Yang ketiga, saya pancing terus dia, yaitu apa? Langsung eksekusi, langsung presentation. Good presentation because you have good fantastic products. Itu menjadi bagian yang sinkron, yang ada signifikansinya, because of Tumbur Tobing. Jadi Tumbur Tobing always the best. How you present the product, how you encourage the customer engagement. Seperti beberapa hari yang lalu, setelah saya bertemu dengan direktur utama property agent yang paling besar di Indonesia, saya nggak mau sebut namanya, disitu menjadi bukti. Jadi kalau kita top class person, berarti presentationnya bagus, dan juga product knowledge-nya bagus, produk yang dijual juga bagus, harga yang dijual juga bagus. Compare kepada yang saya sebut tadi, mau yang namanya MW, yang mau namanya Blue Air, yang mau namanya Honeywell, itu semuanya kalah. Ada lagi dari Jepang, JAF, kalah men. Kenapa? HEPA 14. Kenapa? Adanya UVC. Kenapa? Coveragenya hampir 700 menit cover unit, dan juga untuk 20 meter sampai 120 meter. Dan kita baru deal sama wanita Batak ini, memang brilliant sekali, bisa dapat langsung 50 unit. Yang keempat, berarti Batak business woman yang sukses ini, yang keempat, dia mempunyai satu ciri apa? Dia tidak hanya presentation, dia tidak ada product knowledge. Yang keempat adalah dia mampu membuat target satu area itu minimum basis, gua harus dapat berapa. Artinya apa teman-teman? Berarti siapapun Anda yang mendengar saya Tumbur Tobing the best coach until now, yaitu apa? You harus kejar, catch the moment. Jangan santai jadi dosen yang bego, hanya santai copy paste. Saya mengatakan sama teman saya, kenapa mahasiswa lu belajar banyak ke gua? Saya tanya, lu dari kampus mana? Siapa dosen? Masya Allah, saya bilang. Ini berarti Anda harus belajar dari top coach Tumbur Tobing. Bagaimana you bisnis, bagaimana mengerti filsafat pendidikan, bagaimana you bisa relevansinya di dalam satu fakta, di dalam kita bisnis di COVID. Tadi anak kecil baru lulus SMA Bandung, ke rumah orang tuanya nih, Batak business woman. Dia mendengar saya, dia suka, saya tantang dia, lu mau nggak jual hariken gua? Mau om, oke, nanti gua kasih tahu berapa target lu, ini segala macam. Nah, kamu bisa begitu karena mamamu hebat. Kalau mamamu hebat, punya bisnis, umur kamu baru 18 tahun, nanti 10 tahun lagi kamu lebih sukses dari Tumbur Tobing. Kenapa? Karena gua ajarin yang always the best, bukan abal-abal. Gua juga dosen, gua juga trainer, gue juga businessman, gue juga melakukan banyak hal. Jadi bukan teori tok, tapi kita jalanin. Itu yang saya bingung. Ada orang ngajar UMKM, bisnis pun juga kagak, pengertiannya pun juga dangkal. Ini yang saya katakan anak muda ini. Kamu ada harapan, umur 18 tahun. Kelima, apa rahasia daripada Batak business woman tadi yang saya ketemu? Yang kelima adalah dia mampu melihat ke depan. Tidak hanya dia insting,
Tidak hanya dia product knowledge, tidak hanya dia target, tidak hanya bagian yang lain. Yang keempat, yang kelima adalah dia ingin mengatakan saya melebarkan ekspansi bisnis. Yes, itu yang selalu saya mengatakan. Kalau Anda tidak ada jiwa ekspansi bisnis, berarti memang gak ada jiwa dagang. Jadi UMKM itu harus jiwa dagang, bukan teori tok. Makanya jalanin. Seperti anaknya tadi umur 18 tahun. Iya om, saya akan menjalankan bisnis nih. Kapan? Saya sudah jalan om. Ini saya jual beli mobil bekas. Tapi om tantang saya untuk Hurricane. Itu berarti saya mendapat partner. Saya bilang yes, you are still young, 18 years old. You are so young. I'm older than you. Saya mengatakan begitu. Tapi kalau dapat ilmu dari orang yang top class, pasti 10 tahun lagi kamu melebihi saya. Saya nggak perlu cemburu. That's life. Itulah menjadi bukti. Tergantung siapa guru kamu, siapa trainer kamu, siapa dosen kamu. Kalau dosen kamu yang kelas bawah, pasti nggak ada gairah. Lihat Tumbur Tobing. Banyak orang yang gue latih, apinya luar biasa. Berarti di sini yang kelima tadi, secret behind businesswoman, Batak businesswoman. Dia bisa lihat ekspansi bisnis. Tadi dia katakan begini. Ya, kita mengerti bisnis, ngerti skematik, ngerti strategik, kita makin kagum. Lalu saya langsung tanya dia, kapan action? Now. Yes, saya bilang. Itulah yang keenam. Jadi Batak businesswoman secret behind yang keenam, dia tidak mau buang opportunity. Karena dia jual produk yang high quality. Berarti yang high quality, dia bisa mencapai omset yang akan dia lakukan. Pak Tumbur, dia katakan, saya ini orang Batak, tapi saya sudah bergaul banyak orang di dunia ini. Dan saya kagum cara orang Cina berbisnis. Terlepas ada yang buruk, itu lain soal. Yaitu apa? Ada opportunity langsung tangkap. Ada opportunity langsung lihat size volume. Yes, saya bilang. Itulah cara orang berbisnis yang sehat. Batak businesswoman is very rare. Is seldom like her. Dia marga Tobing pula. Syukur alhamdulillah. Nggak banyak loh orang Batak seperti dia. Saya kagum sama dia. Dan saya mengatakan kalau begitu itu, berapa itu bisa ini? Dia langsung hitung-hitung, orangnya cerdas. 1000 unit itu, yes. You are really fantastic. Yang ketujuh, apa yang menjadi rahasia dia? Seorang Batak businesswoman. Yang ketujuh adalah dia mau benar-benar tidak hanya ekspansi, tidak hanya size volume. Dia bahkan mengatakan nantang, kita akan perluas. Dan saya lihat dia bukan teori. Itu yang saya sebut yang ketujuh, street smart. Orang street smart, dia selalu bertarung. Seorang yang street smart tidak banyak teori. Teman-teman yang mendengarkan saya hari ini, saya tantang, jangan teori duduk-duduk doang, ya, melamun-melamun doang. Ini gue COVID, dari pagi gue udah jalan. Gue dari pagi jalan, mau vaksin kedua penuh. Gue mikir, bisnis ada di depan. Gue janji jam 10, jam 11 gue tinggalin tuh vaksin. Kenapa? Besok masih bisa kok. Karena yang namanya opportunity never second term again. Maka saya langsung pergi. Syukur alhamdulillah. Saya ketemu dengan orang yang fantastik, seorang Batak. Saya pikir orang Batak harus tiru wanita ini. Wanita ini senior, wanita ini humble, tough woman. Dan dia mengatakan kalau orang Batak seperti ini di dalam suasana COVID, dia akan menjadi satu bagian yang sangat luar biasa loh. Benar kan? Kalau udah sangat luar biasa, ada keinginan dia untuk bertaring. Kedelapan, jadi businesswoman, Batak businesswoman, dia sadar harus ada jiwa dagang dan jiwa kompetitif. Dia tidak perlu mundur. Kalau ada jiwa kompetitif, ngelihatnya jangka panjang. Kesembilan, saya tantang dia. Kalau Anda sudah berhasil 1000 ini, mau nggak kita ke Beijing? Mau nggak kita ke Shanghai? Mau nggak kita ke Amerika? Mau nggak kita ke Eropa? Kenapa? Selain foto-foto di sana, lihat pemandangan bagus, kuliner bagus, belajar sama mereka. Lihat bisnisnya, lihat factory-nya, lihat cara dia melebarkan bisnis dan lain sebagainya. Kesembilan, jadi success story Batak businesswoman. Dari percakapan itu, saya bisa menyimpulkan apa yang kesembilan ini? Bahwa yang namanya bisnis, COVID atau tidak ada COVID, sama. Jadi jangan banyak alasan. Karena COVID gue bangkrut. Sama, gue juga bangkrut. Tapi bangkrut bukan the end of story. Tapi bangkrut menjadi start a new beginning story to revise your strategic business unit in your life.
10. Saya katakan kepada dia, Batak business woman. Yang ke-10, dia harus tahu bahwa hidup ini ada timing frame, ada waktu yang terbatas. Anda umur berapa? 50, 60, berpikir tetap lakukan bisnis paling sedikit 25 tahun. 25 tahun Anda bagi lagi per tahunnya bagaimana? Supaya apa? Anda bisa membuat semacam screen, seperti Anda bisa membaca setiap tahun saya mau seperti apa. Karena ini COVID itu setiap bulan Anda dan saya harus cerdas. Anda dan saya harus detail monitornya dan cepat perubahannya. Jangan santai. Maka Batak tadi beda. Kalau orang Chinese saya mengerti cara bisnisnya, tapi ini Batak beda sekali. Saya kagum sama ibu ini. Berarti yang 10 tadi katakan apa? Dia akan terus mengembangkan ini dan berani mengambil resiko sebesar apapun. Karena kenapa? Karena COVID menjadi filter hidup siapa yang the best. Siapa the best businessman, businesswoman. Siapa yang the best yang jadi dosen, jadi guru. Siapa yang the best jadi trainer. Such like Tumbur Tobing.